بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyara al-ikhwan, a'azzakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyara al-muslimin, usikum nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad faza al-muttaqun. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'du. Kaum muslimin, para ikhwan sekalian, a'azzakumullah. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kembali kita memuja-muji Allah. Kemudian berselawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Insyaallah ta'ala, para ikhwan sekalian, a'azzakumullah, mulai dari pekan ini, ya, Senin malam pekan ini dan sampai seterusnya insyaallah, bila insyaallah kita kembali lanjutkan, ya, kajian rutin kita untuk para ikhwan sekalian, majelis guru dan juga jamaah sekalian, yang insyaallah ta'ala kalau kita melihat kalender sebetulnya juga tidak lama, ya, karena kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, ya. Jadi perkiraannya para ikhwan, a'azzakumullah, Ramadan itu jatuh, ya, perkiraannya itu tanggal 20 atau tanggal 21 bulan 3. Nah, kan berarti tidak lama lagi itu. Ya. Nah, bulan 1 bulan ini sudah separuh kita lewati. Artinya separuh lagi. Ya, bulan 2 full insyaallah itu kita akan memanfaatkan untuk kajian. Bulan 3 nah, kan tidak sampai lagi itu full. Kenapa? Biasanya ketika Ramadan datang, seluruh kegiatan, ya, kajian yang ada di Masjid Ar-Rayyan ini itu di-off-kan dulu sementara. Nah, jadi insyaallah ta'ala para jamaah sekalian, waktu yang pendek dan sedikit ini betul-betul kita manfaatkan insyaallah ta'ala, ya, seberapa bisa kita manfaatkan. Pada pertemuan yang lalu sebelum kita berlibur, ya, ini kita sudah sampai kepada bab, ya, al-wudu, ya, al-wudu, ya, definisi wudu, hukumnya, ini sudah kita pelajari, ya. Kemudian atas siapa wudu itu diwajibkan, ini sudah kita pelajari juga. Kemudian syurutuhu, syarat sahnya wudu, ini juga sudah kita pelajari. Kemudian furudu ay a'dhahu, ya, anggota-anggota badan kita yang termasuk rukun wudu itu yang mana saja yang mesti kita basuh, ini sudah kita pelajari. Untuk malam hari ini kaum muslim dan a'azzakumullah, ma'asyara ikhwan, a'azzakumullah, ya, malam hari ini kita nanti ambil 2 pembahasan saja. Yang pertama adalah di halaman 19. Halaman 19, al-mas'alatul khamisah, ya, pembahasan yang kelima, sunanuhu, ya, perkara-perkara yang disunnahkan ketika berwudu. Nah, ini yang insyaallah akan kita pelajari malam hari ini.
Ya, yang kedua insyaallah taala dengan ringkas nanti kita coba untuk selesaikan ya nawaqidhuhu halaman 21 ya fi nawaqidhihi. Perkara-perkara yang bisa membatalkan wudu. Nah, ini dua pembahasan yang insyaallah taala malam hari ini akan kita tuntaskan. Mudah-mudahan ya Allah Jalla wa Ala berikan taufik dan kemudahannya dan keberkahannya, amin ya rabbal alamin. Ya, kembali kita kepada pembahasan yang pertama dalam buku ini adalah al-mas'alatul khamisah, pembahasan yang kelima. Ya, namun malam hari ini kita bahas ini di awal. Sunanuhu, ya sunnah wudu. Ya, sebelumnya sudah kita pelajari tentang furuduhu. Ya, anggota badan jasad kita ini yang termasuk anggota badan yang wajib ya dibasuh atau rukun-rukun wudu itu sendiri. Ini sudah selesai. Ya, di sini dalam buku ini para ikhwan azakumullah itu disebutkan ada 8. Ya, ada 8 sunnah wudu. Nah, coba kita baca di sini ringkas saja. Yang pertama adalah at-tasmiyatu fi awwalihi. Nah, ini yang pertama. Ya, membaca basmalah sebelum kita memulai berwudu itu. Ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Itu dia itu. Tidak sah wudu bagi orang yang tidak bertasmiyah ya ketika berwudunya. Jadi baca bismillah. Nah, cuma para ulama tetap memasukkan bahwa basmalah ini bukanlah termasuk daripada rukun daripada ya wudu, ya hanya sebatas sunnah wudu membaca basmalah. Ya, kemudian kaum muslimin azakumullah, basmalah ini ya kalau bisa setiap amal ibadah kita apapun namanya itu yang baik-baik ya kita sangat dianjurkan memulai dengan membaca basmalah. Dan ini sudah pernah kita jelaskan, ada riwayat mengatakan bahwasanya ya hijab antara alam nyata dengan alam gaib itu alam jin itu ya basmalah ini. Basmalah, maka setiap sesuatu itu yang baik-baik kita mulai dengan bismillah seperti itu. Ya. Yang kedua, as-siwaku. Nah, yang kedua. Ya, bersiwak. Ini siwak ini sudah kita lewati babnya ini. Apa itu siwak, kemana maksudnya? Ya, itu siwak yang dimaksud dalam bab ini bukanlah siwak yang kita ya pahami gosok gigi pakai ada apa namanya itu Pepsodentnya, kemudian ada lagi sikat gigi seperti itu. Maksudnya apa? Siwak di sini adalah memakai kayu arak yang dulu pernah disebutkan itu. Ya. Nah, ini kalau bahasa kita mungkin ada kayak sugi dia kan. Nah, dia memiliki kayu khusus dia, itu nama siwak. Apa dalilnya? Ya liqauli sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Nah, itu dia. Ya laula sekiranya tidak memberatkan, asyqa itu memberatkan. Ala ummati atas umatku la amartu bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Sungguh saya akan perintahkan ya untuk bersiwak di setiap kali berwudu. Ya, cuman ini merupakan ya luar biasanya ya Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu tidak pengen ya memberatkan kepada umatnya. Akhirnya apa? Akhirnya siwak ini menjadi salah satu sunnah wudu saja. Kalau sempat diwajibkan gimana? Masya Allah itu. Ya, setiap kita berwudu mesti bawa siwak itu jadinya. Ya, Insya Allah Pak Anas laku kali langsung itu. Ya, Anasnya. Kalau wajib itu Pak Anasnya. Kalau wajib sudah laku kali Pak Anas. Tapi karena dia sunat, namanya akhirnya kaum muslimin ini tidak terlalu memperhatikan hal-hal seperti itu. Tapi Masya Allah itu. Ya.
Jadi kita berusaha para ikhwan azakumullah, sunnah-sunnah seperti ini ya kita kembali hidupkan. Siapa lagi yang akan menghidupkan sunnah Nabi kalau bukan kita? Yang ketiga, perhatikan ghuslul kafaini thalathan fi awal wudu'i. Itu. Ghusl artinya apa? Ya, membasuh al-kafaini. Apa kafain itu? Kafun. Nah, kafaini artinya dua telapak tangan kita. Salasan 3 kali fi awal wudu. Ya, di awal wudu, sebelum wudu. Nah, ini juga sunnah. Ya, li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalika id kana yughassilu kaffai thalathan kama warada fi sifati wudu'ihi. Ya, jadi sebelum kita membasuh rukun wudu, anggota tubuh kita yang wajib itu ya seperti wajah dan seterusnya, maka para ikhwan azakumullah disunnahkan untuk apa? Nah, jadi kita cuci dulu telapak tangan kita ini. Sampai para ulama itu menyebutkan ya terlebih lagi ketika bangun tidur malam. Nah, kita tidur malam ya. Nah, kemudian setelah itu apa? Kita terbangun, kita wudhu. Jangan langsung saja kita ya masukkan telapak tangan kita ini ke dalam ember dan sebagainya. Apa hikmahnya? Karena ya tidak ada di antara kita yang mengetahui aina batat yaduhu gitu. Tidak tahu kita tangan kita ini kalau pas tidur itu kemana perginya. Apalagi yang ada ya penyakit kurap atau apa kan, jadi kan masuk ke dalam gitu kan. Jadi kalau tidak dicuci sebelum wudu gimana? Nah, makanya sunnah jadi cuci. Maka para ulama sebutkan ya terlebih lagi ketika bangun tidur malam. Nah, itu mesti cuci itu. Ya, nah, kalau seandainya bukan setelah bangun tidur malam, hukumnya sunat. Nah, ini seperti ini. Masuk dia sunat daripada wudhu. Cuci saja, karena walaupun kita tidak tidur kan, nama tangan ini kan kita tidak tahu. Kadang apalagi yang kerja di ladang, kotor sebagainya, ya maka dicuci dulu bersih. Kalau perlu, ya pakai sabun dan sebagainya biar bersih, baru kita kumur-kumur istinshar. Nah, kan bersih dia. Ya. Taib ini yang ketiga, yang keempat di halaman 20. Coba ditengok, al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaki li ghairi shaimi. Al-mubalaghah itu artinya apa? Betul-betul bersangatan. Nah, itu dia al-madmadah itu. Ya. Al-mubalaghah itu artinya adalah bersangatan di dalam al-madmadah, di dalam kumur-kumur wal istinsyak. Nah, ini sudah lewat ini ya, istinsyak ini ya. Ada istinsyak, ada al istinthar. Istinsyak itu apa? Nah, memasukkan air ke dalam hidung. Istinthar itu kembali membuangnya. Ya, mubalaghah itu ya betul-betul gitu. Ya, kalau kumurnya itu bukan hanya sekedar saja ya. Nah, tapi itu betul-betul apa namanya? Bersih gitu. Sehingga kalau ada mungkin sisa nasi, kalau ada yang makan daging nyangkut di giginya, bisa keluar dia. Itu maksudnya mubalaghah itu, betul-betul bersih. Ya, ketika istinsyak juga tidak hanya sekedar sedikit aja, tapi betul-betul ya dihirup. Nah, kalau betul ya istinsyak itu benar, insya Allah sehat hidungnya. Kenapa? Karena dibersih ini kan. Nah, seringkali kan ya di antara kita ini yang ada keluhannya di hidung karena tersumbat dan sebagainya itu. Maka salah satu cara untuk mengobatinya benar di dalam istinsyak dan istinthar, keluar dia. Ya, maka kaum muslimin azakumullah, ya hamba-hamba Allah yang berwudu sempurna itu sehat dia. Kalau benar wudunya sehat. Ya. Yang wajib saja 5 kali dia itu bersihkan telapak tangan dan sebagainya. Nah, ya kumur-kumur, ya bersiwak, apalagi kemudian ya istinthar 5 kali itu wajib saja. Belum lagi yang sunat-sunatnya. Bagaimana nasihat?
Enggak, sebetulnya agama Islam ini luar biasa. Ya, kemarin pas hari-hari corona, diperintahkan pakai cuci tangan sebagai, sebetulnya di agama kita dari dulu lagi itu memang diperintahkan ya. Nah, sunatkan itu sebelum berwudu cuci tangan. Nah, itu udah sehat. Nah, Masya Allah kaum muslimin. Ya, hanya saja banyak kaum muslimin ini tidak menghidupkan sunnah Nabi. Akhirnya apa? Wudu ya wudu saja. Ya, yang sunnah-sunnahnya tidak diperhatikan. Ya, nah, seperti itu. Yang ini hadisnya, ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Famadmid wastantir." Wa liqauli sallallahu alaihi wasallam, "Wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman." Yang ini famadmadha wastanthara, afwan itu ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu berwudu dan beliau itu yang tadi ya memasukkan air dan juga mengeluarkan air dari hidungnya. Wa liqauli sallallahu alaihi wasallam, "Wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman." Ya, bersangatanlah engkau itu di dalam memasukkan air ke hidung illa an takuna sha'iman, kecuali jika engkau dalam kondisi berpuasa. Berpuasa ya sekedarnya saja. Tapi kalau tidak puasa boleh, kubu-kubunya betul-betul bersih gitu. Ya, istinsyak juga betul-betul masuk ke dalam rongga hidung ini. Masya Allah, ini luar biasa itu. Insya Allah sehat. Yang kelima, perhatikan yang kelima, merupakan dari sunnah-sunnah wudu juga ad-dalku. Ya, ad-dalku. Tanya, apa itu ad-dalku? Apa artinya itu, Ustaz? Maksud ad-dalku itu apa artinya? Ad-dalku itu artinya menggosok. Ya, menggosok. Yaitu ad-dalku. Wa takhlilul lihyatil kathifati bil ma'i. Apa takhlil itu? Ya, takhlil itu artinya adalah kalau yang punya jenggot panjang gitu ya, menyelang-nyelangi. Kan ada gini ha. Jadi betul-betul air wudu itu bisa membasahi daripada ya jenggot yang lebat itu. Ya, ini juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta yadkhulul ma'u fi dakhilnya, sampai air itu betul-betul masuk membasahi ya yang ada jenggot yang di dalam-dalam itu. Kalau seandainya tebal kan, kalau cuma dibasuh aja kan enggak nyampe airnya. Ya. Nah, kayak panas kan, Masya Allah tebal itu panas kan. Nah, itu ini kan. Ya, tapi kalau kayak renal lah enggak perlu gitu. Ya. Nah, dingin saja mungkin udah merata airnya. Tapi bagi yang kathifah, jenggotnya itu tebal, itu mesti harus di sini artinya takhlil itu adalah menyelang-nyelangi. Menyelang-nyelangi ya, seperti itu. Fa innahu, ini ada riwayatnya ya. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, itu semua ya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana idza tawaddaa, ya beliau melakukan yudalliku jira'aihi. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW apabila beliau berwudu, maka beliau itu betul-betul ya menggosok ya jira'aihi. Jira' itu ya sampai apa namanya, jira' itu lengan. Ya. Jadi air itu bukan hanya sekedar di apa namanya itu dilewatkan saja di kulit ini, tapi yang sunnahnya itu betul-betul digosok seperti itu. Sehingga apa? Betul-betul air itu merata membasahi daripada setiap anggota wudu kita itu. Baik. Wa kadzalika kana yudkhilu al-ma'a tahta hankihi wa yukhallilu bihi lihyatahu. Ini sama juga. Ya, juga riwayatnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau masukkan air ke bawah
janggutnya lalu menyelangi janggutnya itu. Itu riwayatnya ya yang menunjukkan bahwasanya ya menggosok kemudian juga menyelangi jenggot itu merupakan salah satu daripada sunnah-sunnah ketika kita berwudu. Yang ketujuh, yang keenam, taqdimul yumna 'al yusra fil yadaini war rijlaini li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana yuhibbu at-tayammuna fi tana'ulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Ya, ini juga merupakan daripada sunnah wudu adalah taqdimul yumna, mendahulukan bahagian yang kanan. Kanan baru yang kiri. Ya fil yadaini warjilan, ketika kita membasuh kedua tangan kita dan kaki. Ya, kan ada sebelah kanan, sebelah kiri. Makanya sunnahnya apa? Yang sunnahnya adalah kita mulai terlebih dahulu anggota wudu yang sebelah kanan. Inilah sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebuah hadis ya memberikan kepada kita ya kabar kana yuhibbut tayamun, bahwasanya beliau karena itu menunjukkan kebiasaan adalah kebiasaan beliau Nabi Muhammad SAW yuhibbut tayamun, beliau itu suka ya at-tayamun itu melakukan sesuatu yang sebelah kanan. Itu dia itu fi tanaulihi. Nah, ini diantaranya adalah ketika memakai sandal, kan ada sandal itu sebelah kiri sebelah kanan. Mana yang sunnah? Ya kita pakai dahulu ya sandal yang sebelah kanan, atau kita misalnya masang sepatu ya pasanglah sepatu yang sebelah kanan terlebih dahulu, kaosnya kemudian apalagi sepatunya diikat sebagainya, baru yang sebelah kiri. Ya ternyata itu sunnah. Wa tarajjulihi, tarajjul itu artinya apa? Artinya adalah menyisir rambut. Tarajjul itu menyisir rambut. Ya, jadi ya, para ikhwan azakumullah itu dikhabarkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW rambutnya kan ada yang mengatakan itu rambutnya itu kan ada yang terbelah dua gitu. Nah, jadi beliau menyisir dulu sebelah kanan baru sebelah kiri. Nah, seperti itu. Ya, itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa tuhurihi. Ya, kemudian ketika beliau bersuci juga, apakah itu berwudu ataupun mandi janabah, Nabi juga mendahulukan bahagian badan yang sebelah kanan. Jadi kalau mandi janabah itu yang anda langsung tapi sudah apa? Basahkan dulu sebelah kanan, selesai baru sebelah kiri. Nah, begitu sebetulnya yang sunnahnya kaum muslimin azakumullah. Wa fi sya'nihi kullihi, ya. Dan ya pada segala urusannya, maksud di sini para ulama sebutkan adalah urusan yang baik-baik, maka beliau itu lebih mendahulukan yang sebelah kanan. Tapi kalau perkara-perkara yang jorok, gimana? Contoh cebok misalnya, gimana Ustaz? Ada pakai kanan? Enggak kan? Minum baik kan? Maka pakai kanan. Makan baik enggak? Baik. Kanan. Memberi baik tidak? Kanan. Ada orang misalnya ya ada yang tak sedekah, ambil duitnya walaupun mungkin 100.000, tapi sebelah kiri dia ngasih. Gimana Ustaz? Nah, kira-kira gimana perasaan orang yang menerima duitnya? Pasti ini mana ini sepulan ini? Mana Mas Ribo? Nah itu. Nah, walaupun kita ngasih duit 5.000 tapi sebelah kanan, oh masya Allah, yang nerima juga kan bahagia itu. Ini merah tapi pakai kiri, tidak boleh nengok lagi. Ya Allah, gitu. Ya. Ternyata Nabi Muhammad SAW apapun urusan beliau yang baik-baik, selalu beliau itu ya mendahulukan yang kanan. Sampai juga ikhwan azakumullah itu dikatakan dalam beberapa riwayat, ya misalnya ada ketemu sama sahabat-sahabat beliau, ya enggak?
ada yang sebelah kanan, ada yang tengah, ada yang kiri kan itu kan. Nabi itu kalau salamnya gimana? Beliau itu akan menyalami dari kanan. Assalamualaikum. Itu beliau. Ya, itu salah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya yang ketujuh, perhatikan masih di halaman 20, tathlithul ghusli fil wajhi wal yadaini war rijlaini. Fal wajibu marratan wahidatan wa istahabbu thalathan li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Faqad thabata anhu annahu tawadda'a marratan wa marrataini wa thalathan. Ini juga merupakan salah satu sunnah wudu adalah ya tathlith, itu artinya adalah membasuh dengan 3 kali. Tathlith namanya itu. Ketika membasuh wajah, membasuh 2 tangan kita dan kaki kita, ya, maka disunnahkan 3 kali ya kita membasuhnya. Yang wajib itu berapa kali? Marratan wahidah sebetulnya. Sekali aja itu udah sah itu. Dengan catatan sekali basuh itu anggota wudhu kita itu merata airnya. Bisa enggak? Sekali basuh merata semua. Kalau bisa sah itu. Ya. Tapi kalau Ustaz ada ragu nih Ustaz, kalau sekali basuh takutnya enggak merata air. Tambah lagi sekali. Ragu Ustaz, kayaknya belum sempurna. Tambah lagi sampai 3 kali. Kalau masih ragu, itu minasyaitan. Enggak lagi tuh. Ya, enggak boleh lagi israf namanya. Israf itu apa? Berlebihan di dalam berwudu juga tidak boleh. Dimakruhkan. Ya. Nah, jadi itu ikhwan azakumullah, seperti wudu itu simpel saja. Apalagi nanti kaum muslimin kalau nanti Allah ya undang untuk haji. Nah, haji itu pas di Mina, di Arafah, itu mesti bisa berwudu dengan 1 botol air aqua. Karena air susah ya kan, kalaupun mau berwudu kita antriannya masya Allah luar biasa. Terus gimana wudu Ustaz? Nah, atau aqua itulah nanti harus bisa selesai wudu kita itu. Nah caranya, ya. Nah, ini tidak perlu banyak-banyak. Yang perlu itu adalah merata airnya di setiap anggota wudu kita, itu sudah sah, sudah cukup itu. Ya, nah, berarti itu kaum muslimin azakumullah. Taib, ini ada riwayatnya, ya. Sabata anhu, itu memang sudah datang dari Nabi Muhammad SAW, annahu tawadda'a, bahwasanya beliau itu berwudu marratan. Nah, itu dia. Pernah Nabi itu wudu sekali-sekali saja, tapi merata. Wa marrataini. Ada juga beliau itu mencontohkan 2 kali basuh. Wa thalathan. Nabi juga pernah mencontohkan membasuh 3 kali. Ya, semuanya sah. Selagi apa? Airnya merata membasahi daripada setiap anggota wudhu kita. Selesai itu. Nomor 8 ini terakhir, ya, sunnah wudhu adalah adzikru waridu ba'dal wudu'i liqauli sallallahu alaihi wasallam ma minkum ahadun yatawadda'u fa yusri'ul wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyati yadkhulu min ayyiha syaa. Luar biasa. Yang terakhir merupakan sunnah wudu adalah membaca doa atau zikir yang warid yang pernah Nabi ajarkan setelah wudu. Yang mana itu? Ini riwayatnya. Ini mungkin di antara kita sering ini meninggalkan. Ini kalau bisa besok atau nanti setelah kajian wudu baca doa ini. Luar biasa fadilahnya. Apa fadilahnya? Ma minkum ahadun. Ya, tidak ada di antara kalian seorang pun yatawaddau, beliau berwudu. Fa yusri'ul wudu'a, dan beliau menyempurnakan wudunya dengan baik. Yang sunnahnya beliau juga lakukan, apalagi rukunnya. Pokoknya bagus wudunya.
Summa yaqulu, kemudian setelah dia berwudu dia membaca doa ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Nah, coba lihat ini. Illa futihat lahu abwabul jannati as-samaniyati. Melainkan kata Nabi akan dibukakan untuknya ya pintu-pintu surga yang 8. Nah, Masya Allah itu. Pintu surga itu 8 itulah semua dibuka untuk kita. Bagi yang membaca doa ini setelah wudu. Apalagi yadkhulu min ayyiha sya. Dipersilahkan ya mau masuk dari pintu mana saja. Fadhal. Masya Allah itu. Ya enggak? Semua pintu yang 8 yang milik surga itu semua yang dibuka untuk kita. Apabila kita membaca doa ini setelah wudu. Kan luar biasa itu. Sebetulnya ikhwan Allah satu pintu saja yang terbuka buat kita memanggil wahai fulan udkhul min huna, itu udah luar biasa. Ya sebetulnya satu pintu aja yang memanggil kita. Ya Abu Ahmad, ta'al katanya, gimana? Sini masuk katanya. Ya Babar Royan misalnya. Ya Abu Ahmad sering puasa sebagainya. Ya, dipanggilnya itu nanti. Itu sudah luar biasa satu pintu manggil. Ini tidak semua pintu manggil. Ya Abu Ahmad sini, Abu Ahmad sini. Oh, 8 pintu surga memanggil semua. Gimana? Itu tanda apa itu Ustaz? Hah? Tanda apa itu? Masya Allah itu. Ternyata apa? Nah, salah satu amalannya ini berwudu dengan baik, bagus, sempurna. Setelah itu baca doa ini. Nah ini kalau bisa kita praktekkanlah nanti pas kita setelah majlis ini berwudu baca ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Nah, kan pendek itu. Hafal semuanya itu. Inilah 8 kaum muslimin azakumullah sunnah-sunnah wudu. Ya kalau bisa sunnah-sunnah ini tetap kita laksanakan. Ya, untuk apa? Untuk kesempurnaan dari ibadah wudu kita ya sebelum kita salat. Pindah kita kepada bab berikutnya, masalah atau pembahasan yang ke-6 ya fi nawaqidhihi. Perhatikan ini. Ya. Perkara-perkara yang bisa membatalkan wudu apa saja? Perhatikan halaman 21. Ya, apa itu nawaqid? Nawaqid itu jamak naqidun, ya, sesuatu yang bisa membatalkan wudu. Hiya al-asya'u allati tubtilul wudu'a wa tufsiduhu. Ya, itu adalah perkara-perkara yang bisa membatalkan wudu dan merusaknya. Itu dia maksud dengan nawaqid itu atau nawaqid wudu. Apabila dilakukan salah satu, terjadi sesuatu ya di antara perkara-perkara yang berikut kita akan sebutkan ini, maka wudunya terhitung batal, mesti kembali dia perbaharui lagi. Wahiyya sittatun. Berapa itu? Ada 6 yang dihitung oleh para ulama yang bisa membatalkan wudu kita. Yang pertama, al-khariju minas sabilaini. Ay min makhrajil bauli wal ghaiti. Wal khariju imma ayakuna baulan aw ghaitan aw maniyan aw madiyan aw dam istihadatin aw rihan qalilan kana aw katsiran. Itu dia itu. Ya, apa maksudnya ini? Ya, segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan. 2 jalan. Mana itu Ustaz? Ini kan sebetulnya bahasa kiasan ini ya. Ya, 2 jalan itu maksudnya apa? Ya, yaitu adalah jalan yang kubul namanya di depan atau dubur yang di belakang. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami lah itu. Ya enggak? Paham itu Ustaz Usudin? Paham tuh kan? 2 jalan itu? Nah, itu maksudnya 2 jalan. Jalan yang di depan atau jalan yang di belakang. Ya, min makhrajil bauli awil ghaiti itu adalah ya dari tempat keluar kencing atau keluarnya kotoran. Nah, itu namanya 2 jalan namanya. Apa saja yang dihitung 2 jalan itu kalau keluar dia membatalkan wudu? Yang pertama adalah imma yakuna baulan, air seni, air kencing. Keluar dia maka batal wudunya. Aw ghaitan atau
kotoran kita, ya. Au manian, atau mani yang keluar juga batal wudu. Au madian, atau madi. Madi itu yang mana, Ustaz? Madi itu bukan mani. Madi itu dia bening, ya, bening, dan keluarnya itu tidak diiringi dengan kelezatan, beda dengan mani, ya. Dan madi ini biasanya adalah keluarnya itu apabila seseorang itu lagi naik syahwat dia, keluar dia itu. Kadang tidak dirasakan, terasa keluar dia itu. Nah, itu namanya madi namanya. Taib. Sama juga kalau dia keluar batal wudu. Au damas istihadatin, atau darah haid ini bagi perempuan. Au rihan qalilan au kana katsiran. Atau kentut. Ya, nah. Apakah itu kentutnya qalilan? Ya, sedikit ataupun besar. Nah, juga tetap itu. Ya. Cuman kadang-kala ikhwan azakumullah ada sebentuk waswas syaitan. Terus ada itu pas kita sholat kan kayaknya. Nah, maka dalam hadis dikatakan jangan seseorang itu dia meninggalkan sholat sampai betul-betul dia yakin terdengar suara atau tercium baunya. Tapi kalau suara tidak ada, bau tidak ada, itu was-was tuh. Terus sholat, tidak apa-apa. Tapi kalau sama soji, masya Allah baunya, walaupun tidak ada bunyinya, keluarlah gitu. Karena bahaya juga itu. Karena kalau buang angin itu lebih berbahaya yang tidak ada bunyinya saja. Ya itu masya Allah. Mau satu masjid ini pusing kepala gitu. Dan kalau dia berbunyi itu biasanya tidak terlalu itu. Cuman malunya itu ya. Malunya. Taib. Ya, itu tetap batal wudunya. Tapi kalau pusak namanya, pusak itu tadi itu. Dia ada sebentuk terasa angin keluar, tapi tidak ada baunya, tidak ada suara. Itu was-was dari syaitan, tidak perlu kita keluar dari salat. Tetap lanjutkan. Ya, seperti itu. Liqauli ta'ala au ja'a ahadun minkum minal ghaiti. Ini juga ya, yang mengatakan wudu adalah atau salah seorang di antara kalian itu ya selesai daripada buang hajatnya. Ya, maka batal wudunya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wa qauli sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Riwayatnya ya, tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat ya salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia kembali berwudu. Maksudnya apa itu? Kalau berhadas dia ya maka batal wudunya. Ya, hadas itu ada dua kemarin, ada hadas asghar, ada akbar. Asghar yang mana? Tadi itu. Ya, apabila keluar dari dua jalan itu hadas asghar. Mana yang akbar? Janabah. Nah, janabah junub dia batal, maka dia akbar. Taib. Ya, kemudian wa qauli sallallahu alaihi wasallam walakin min ghaitin aw baulin wa naumin. Nah, itu dia. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam fi man syakka hal kharaja min rihin aw la fala yansarif hatta yasma' sautan aw yajida rihan. Itu dia. Ini beda dia. Ini fusak namanya. Ya, bahwasanya seorang itu kalau dia merasa sesuatu yang keluar, kata Nabi, fala yansarif, janganlah dia itu keluar ya dari salat hatta yasma' sautan, sampai dia itu mendengarkan ada suara, au yajida rihan, atau dia mencium ada baunya. Nah, walaupun tidak berbunyi tapi masya Allah keluarlah lagi, itu batal wudunya itu. Ya, nah itu yang pertama, al khariju minas sabilaini. Ya, sesuatu yang keluar dari dua jalan apapun bentuknya tadi itu maka batal wudunya. Yang kedua, khurujun najasati min baqiyatil badan. Ya, fa in kana baulan aw ghaitan naqada mutlaqan lidukhulihi fi nusus sabiqah. Wa in kana ghairahuma kadami wal qai'i ya fa in fahusha wa kathura fal aula an yatawadda minhu.
khurujun najasah, keluarnya najis dari badan, ya dari badan, bukan dari tadi itu ya. Fa in kana baulan ghaitan, kalau yang keluar itu adalah ya air kencing atau kotoran, itu jelas itu mutlakan, secara mutlak batal wudunya. Ya, ini termasuk kepada nas-nas yang di atas tadi. Ya, wa in kana ghairahuma kadami wal qai. Wa in kana ghairuhuma kadami wal qai. Tapi kalau seandainya yang keluar dari badan kita ini bukan air kencing atau kotoran, seperti apa? Seperti darah. Atau ada yang muntah. Bagaimana? Apakah batal wudunya? Misalnya sudah ada yang berwudu. Datang nyamuk Ustaz, digigitnya. Ya kan kemudian pas kita pukul langsung berdarah. Ini ya. Atau ada yang sudah berwudu ternyata sampai di pintu ya mules perutnya, muntah dia. Muntah. Nah, terus gimana? Apakah wudunya batal? Ya, ini para ulama sebelum di sini dalam buku ini katakan ya, kalau seandainya yang keluar itu adalah banyak, ya maka batal wudunya. Tapi kalau seandainya yang keluar itu hanya yasiran, sedikit, fala yatawadda minhu bil ittifaq, tidak perlu diulang. Seperti tadi itu nyamuk misalnya menggigit, kan keluar itu darah, najis kan darah itu. Ya, terpukul, oh rupanya darahnya lumayan. Nah itu tidak perlu wudu, langsung saja. Ya atau ada yang muntah cuman sedikit aja sekali gitu. Nah, tapi kalau masya Allah luar biasa muntahnya ya keluar rata-rata apa yang dia makan tadi keluar semua, nah, udahlah batal wudunya, wudu lagi sekali lagi, baru lagi. Ya, nah, itu yang kedua. Yang ketiga, zawalul aqli au taghtiyatuhu bi igma'in au naumin. Zawal itu artinya adalah hilang akalnya, ya hilang akal, atau taghtiyah itu tertutup akalnya, mirip dia itu. Bi igma'in, apakah itu karena pingsan, au naumin atau karena tidur? Karena orang yang tidur itu juga dihukum zawal akal. Ya itu akalnya kan hilang itu. Orang tidur maka dia tidak tahu lagi apa yang dia lakukan itu. Itu orang tidur, cobalah. Orang tidur itu entah apa-apa dia ngomong, dia tidak tahu itu. Ya kan? Apalagi tangannya kemana-mana perginya, mana sadar dia. Itu namanya hilang akal dia. Ya jadi kalau ada yang pingsan maka wudunya batal. Atau ada yang tidur wudunya batal. Nah, namun nanti di bawah ini akan disebutkan tidur yang bagaimana yang terhitung batal wudu itu. Ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Ya, bahwasanya yang bisa maka wudu itu adalah ghaitin, ya buang air yang besar atau buang air kecil atau tidur kata Nabi. Masuk dia itu ya, tidur itu membatalkan wudu. Ya, kemudian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, al-ainu waka'us sahih, ya, faman nama falyatawadda. Mata adalah yang pengikut daripada sahih itu adalah dubur kita, ya. Faman nama, maka barang siapa yang tidur hendaklah dia berwudu. Jadi mata kita ini dia connect dengan yang ada di tubuh kita itu. Makanya orang tidur itu kadang kentut dia tidak rasa lagi itu, ya kan? Kenapa? Karena ternyata mata ini dia connect dengan situ. Nah kalau orang lagi ngantuk kadang terlepas juga itu, ya kan? Tidur juga orang tidur juga, ya kan? Dia lepas itu. Kenapa? Karena matanya sudah tidur. Tapi kalau matanya masih belum tidur, dia ada kontrol dia. Nah seperti itu. Ya, maka para ulama sebutkan tidur itu membatalkan wudu. Terus ya selanjutnya wa ammal junun wal igma'u was sakaru ya wa nahwu fayanqudu ijma'an. Ya adapun yang gila, yang pingsan atau yang mabuk. Ya itu jelas itu ya. Maka wudunya batal secara mutlak. Itu tidak ada lagi ulama ikhtilaf itu. Ya.
Kemudian disebutkan wa naumun naqidu, adapun tidur, perhatikan tidur yang membatalkan itu yang mana? Huwa al-mustaghriqul ladzi la yabqa ma'ahu idrakun ala ayyi hay'atin kana naum. Ya. Yang dimaksud dengan tidur yang bisa membatalkan wudu itu adalah ya tidur yang seseorang itu tidak bisa lagi merasakan apa yang terjadi di sekitar dia. Ya. Nah, itu namanya apa tuh? An-naumul amik. Ya tidurnya sudah apa namanya? Nyenyak. Kan beda itu, ada yang tidur tapi dia pas duduk tidur tapi dia masih dengar itu yang bicara, yang apa gitu ya. Yang apa seperti yang tidur ketika Jumatan itu duduk kan dia masih apa dia itu. Tapi kalau sudah gitu kan kemudian keluar pula sedikit kan. Itu namanya an-naumul amik namanya. Itu sudah nyenyak, tidur batal duduknya itu. Batal. Ya, kalau lemah kawu itulah kayak lurus kete. Itu udahlah dia keluar wudhu dulu masuk lagi. Ya, tapi kalau an-naumul yasir, ya tidurnya itu masih yasir, fa innahu la yanqudul wudu. Maka yang demikian itu wudunya tidak batal. Ya, bagaimanapun bentuknya, mau dia berdiri, mau dia itu duduk, mau dia itu berbaring, itu yasir. Yasir itu kan tadi itu. Ya, dia enggak apa, dia masih tahu itu apa yang terjadi di sekitar dia, ada bicara, ada ini, mengantuk-antuk aja gitu. Enggak batal. Ya. Tapi kalau al-amik mau dia tidurnya berdiri, mau tidurnya itu duduk, berbaring apalagi gitu kan, udah batal. Ya batal itu. Jadi itu patokannya adalah ya al-mustaghriqul ladzi la yabqa ma'ahu idrak. Orang yang nyenyak tidurnya dan dia tidak lagi bisa merasakan apa yang terjadi di sekitar dia. Sudah berarti itu namanya tidurnya amik, udah nyenyak itu maka ya wudunya terhitung ya batal. Lianna sahabat radhiyallahu anhum, ini dalilnya karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kana yusibu mu'az. Mereka juga sama. Ya, mereka itu pernah ngantuk-ngantuk juga itu ya. Wahum fintidhar salat. Yang mana mereka itu lagi nunggu salat. Kan sama dengan santri kita. Ya, setelah adzan mereka salat 2 rakaat, kemudian ya nunggu dulu pas pagi apalagi kadang ngantuk gitu kan. Gitu. Ya. Ya kemudian apalagi wa yakumuna yusalluna wala yatawaddaun. Ketika iqamah udah mereka langsung bangun dan sholat dan mereka tidak memperbaharui wudunya. Nah ini maksudnya apa itu? An-naumul yasir. Tidurnya itu ya tidurnya ringan. Tapi kalau yang amik, yang kayak tadi itu ya yang betul-betul nyenyak tidurnya sehingga dia tidak sadar lagi pas iqamah Allahu akbar teman-teman udah bangun semua dia masih itu udahlah batal, udahlah antum duduklah dulu gitu. Berarti dia tidak sadar lagi gitu kan, tidak lagi kenapa? Udah iqamah dia masih tidur aja. Adalah itu. Suruh keluar dulu, duduklah dulu. Ya, berarti dia udah tidak apa lagi, tidak merasa lagi ya apa yang terjadi di sekitar dia. Berarti udah kontrolnya sudah habis itu. Boleh jadi keluar angin itu. Makanya wuduk dulu. Ya Ustaz ya. Nah, wuduklah dulu. Ini kalau nanti Ustaz Sofyan ada santri kita yang kayak gitu, iqamah sudah diapakan, dia dikumandangkan, kalau udah pada berdiri dia masih juga, udah suruh keluar dulu, ya, jangan biarkan langsung sholat, kenapa? Udah batal wudhunya, langsung keluar, ya, baru keluar nanti kembali lagi masuk di saf kaum muslimin dan sholat. Tapi itu yang keempat. Ya, keempat perhatikan halaman 22. Massu farjil adami bila hailin. Kan ini ya, massu itu arti massu. Massu itu menyentuh ya. Farjil adami kemaluan manusia ya bila hailin tanpa pembatas. Nah, ya ini iseng-iseng mungkin ya setelah wudu ya kan. Disentuhnya ya kemaluannya maka itu batal wudunya ya batal
batal wudunya. Taib, ini ada riwayatnya li hadithi Basrah binti Safwan. Ya. Ya, ini ada hadisnya. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawadda. Ya, ini Basrah binti Safwan. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Ini para ulama sebutkan, ya, imma itu bisyahwah atau imma binu syahwah, sama dia. Kan dia mengatakan, Ustaz saya sentuh kan tidak bersyahwat Ustaz, tetap batal. Tetap batal. Mau bersyahwat atau tidak batal apabila menyentuh kemaluan. Apalagi bersyahwat, lebih lagi ya batal. Ya, itu riwayatnya. Man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu kembali. Batal wudunya. Ini dalam hadis ya Abu Ayyub wa Ummi Habibah. Yang kelima, perhatikan aklu lahmil ibl. Ya, memakan daging onta. Mungkin kalau kita ini jarang lah ya. Tapi kalau kita misalnya umroh nanti atau haji kan kadang disuguhkan daging onta sebagainya, batal wudunya itu. Ini ada hadisnya, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana tawadda'u min humil ghanam? Qala in syi'ta tawadda' wa in syi'ta la tatawadda'. Wahai Nabi, kalau kita lagi setelah makan daging kambing kita berwudu atau tidak? Nabi mengatakan pilihan. Engkau berwudu silakan, enggak juga enggak apa-apa. Berarti enggak batal. Kemudian apa lagi? Qala ana tawadda'u min humil ibil. Apakah kami berwudu setelah makan daging onta? Qala na'am. Iya, benar. Tawadda' min humil ibil. Berwudulah engkau kembali setelah makan daging onta. Itu beda dia. Ya, beda. Ini ibl ini dia punya hukum sendiri. Ya, tapi kalau mungkin kita Indonesia ini jarang kita temukan. Tapi kalau pas nanti kita umroh haji, ya ini kadang disuguhkan juga daging onta ini. Taib, ya, itu yang kelima. Yang keenam, perhatikan, ini yang terakhir, ar-riddatu 'anil Islam. Di qauli ta'ala, wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Ya, ar-riddah itu apa arti riddah? Murtad dari Islam. Ini jelas lah. Kalau udah keluar dari Islam gimana lagi kan? Ya batal itu. Jangan kan lagi wudunya. Islamnya batal, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala firman, ya, barang siapa yakfur kafir setelah beriman, ya, faqad habita amalu, maka sungguh ya telah terhapus, hilanglah seluruh amalannya. Dia kufur, ya kan, hilang amal pada itu. Ya, ada di antaranya ada wudunya batal. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Inilah 6 ya perkara kaum muslimin azakumullah yang bisa membatalkan daripada wudu kita. Ya, dengan demikian alhamdulillah selesailah ya, pembahasan kita malam hari ini. Yang pertama tadi adalah sunnah-sunnah wudu, yang kedua adalah perkara-perkara yang membatalkan wudu. Yang mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini menambah ilmu kita terhadap ya ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.